Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Halo semuanya, nama aku Dini. Aku kali ini tuh bakal ceritain sesuatu yang kayaknya belum pernah aku ceritain secara detail. Tapi buat Festival of Twenties aku mau ceritain ini secara raw ke kalian. Tapi sebelum aku cerita, boleh angkat tangan gak kayak anak perempuan pertama atau anak perempuan satu-satunya? Wow, banyak banget. Oke. Karena ceritaku bakalan lebih banyak ngomongin soal itu, dan teman-teman kalau misalnya aku kayak perlu kasih trigger warning dulu. Kalau misalnya teman-teman kayak ngerasa sesak napas atau gimana, boleh kayak keluar sejenak atau menenangkan diri ya. Dan mungkin juga nanti pada saat cerita kalau aku ada suara tercekat atau tiba-tiba nangis ya kalian tahu kenapa. Jadi kali ini tuh aku mau ceritain tentang cerita anak sulung perempuan pertama, yang mana itu adalah aku. Anak perempuan pertama yang lahir dari keluarga Islam yang taat. Jadi buat keluargaku, ibaratnya kalau anak perempuan itu adalah kayak tanggung jawab orang tuanya. Jadi sebelum menikah itu pasti akan selalu ikut orang tuanya, harus tinggal sama orang tuanya, ataupun juga segala macam kemauan orang tuanya itu harus diikutin. Dan kalau misalnya ada orang bilang, kenapa sih gak merantau aja gitu. Sebenarnya aku udah dalam tanda kutip mencoba merantau, tapi itu gak bisa jauh-jauh. Karena rumah aku di Bekasi, terus aku waktu itu kuliah di Jakarta. Jadinya kayak bisa dibayangin tiap Jumat sore gitu, aku balik ke rumah, terus aku balik lagi ke kosan, itu kayak dari Minggu malam. Jadi ibaratnya benar-benar terbatas banget lah ruang gerak aku buat beraktualisasi diri ataupun buat ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Nah, dinamika di keluargaku, jadi bapakku tuh sama aku sama-sama keras. Jadi yang kayak keras kepala, terus udah gitu logika banget. Sedangkan ibuku itu tipe yang memang breadwinner, jadi penafkah utama di dalam keluarga. Jadinya aku tuh cuma diajarin buat jadi pintar di sekolah dan juga kayak bisa kerja aja gitu. Nah, dan aku juga punya 2 adik sama-sama perempuan, tapi aku gak terlalu dekat sama mereka. Jadi bisa dibayangin kayak dinamikanya tuh buat aku gak nyaman gitu loh di rumah. Dan aku di luar rumah, aku punya pacar yang kami tuh udah pacaran kayak selama 3 tahun. Jadi udah lumayan lama ya. Dan aku sama pacarku tuh orangnya tuh kayak, wah kita tuh kalau ngobrol apa aja tuh nyambung. Terus udah gitu kalau ngalor ngidul ngomong dari hal yang paling sensitif ke hal yang paling receh tuh oke banget. Dan kata orang kan katanya kalau misalnya nikah udah lama pacarannya, terus kalau misalnya ngobrolin nyambung, nikah aja gak sih? Karena kalau misalnya kita udah tua, gak ada lagi yang bisa dilakukan selain mengobrol gitu. Terus aku jadi mikir, apa aku mesti nikah aja kali ya? Terus akhirnya tuh makin kuat rasa itu, karena aku juga gak nyaman di rumah, aku ngajuin dulu lah pertama ke pacar aku. Ayo kita nikah karena kita udah lama juga pacaran gitu kan. Terus aku waktu itu bilang biar kita bisa ketemu terus, biar kita bisa serumah. Soalnya kan selama ini Sabtu sama Minggu aku gak bisa kan untuk ketemu sama dia. Dan dia juga akhirnya mengiyakan. Kalau sebagai konteks juga pacarku tuh aku punya pattern di mana aku selalu suka sama cowok-cowok dari keluarga broken home. Jadi mungkin dia akan berpikir kayak, wah finally ada perempuan yang bisa ngurusin aku gitu. Jadi mungkin itu kali ya kenapa dia akhirnya kayak sepakat buat ayo kita menikah. Akhirnya karena udah sepakat, aku bilang lah ke bapak ibuku, wah mereka seneng banget. Karena kayak gila anakku akhirnya terhindar dari dosa pacaran terus dan akhirnya nikah. Apalagi
kata orang kan umur 25 tahun tuh kayak umur yang ideal banget kan buat nikah kan. Dan aku emang nikah di umur 25 tahun gitu. Jadi wah itu benar-benar wah anak pertamanya kayak dalam tanda kutip pecah telur lah ibaratnya gitu. Terus pas udah nikah, wah enak banget sih emang jujur. 1 atau 2 tahun nikah itu memang masa-masa honeymoon yang enak banget karena rasanya ya kayak pacaran halal. Jadi kayak misalnya kerja bareng, ngejar kuliner, jalan-jalan, nonton film sampai yang larut malam. Karena sekarang aku udah gak punya jam malam lagi kan gitu. Tapi seperti orang Indonesia pada umumnya ketika misalnya menikah pasti ditanya kapan punya anak. Terus tiba-tiba suamiku nyampein, apa kita punya anak aja kali ya? Aku marah. Karena tadinya sepakatnya aku sama dia untuk gak mau punya anak. Karena aku juga sendiri belum siap jadi ibu. Di situ tuh muncul masalah-masalah pertama dalam pernikahan aku. Dan makin kesini tuh aku jadi kayak ngerasa, kok kayaknya suamiku ini kayak gak terlalu bertanggung jawab ya terhadap istrinya. Contohnya, dibandingkan misalnya dia mau buat cari pekerjaan yang karirnya bagus atau kenaikan gajinya tinggi, dia malah mencari kerjaan yang project-projectan aja atau freelance, tapi yang penting buat dia nyaman gitu loh. Dan aku ngerasa kayak, bukannya kamu ibaratnya kepala rumah tangga ya gitu. Di situ tuh udah mulai kayak benih-benih, wah kok aku kayaknya gak cocok ya sama dia gitu. Terus kayak, apa aku pisah aja ya, apa gimana gitu. Tapi adikku waktu itu kan aku sempat curhat ke adikku. Kata adikku, jangan dulu kak, coba aja dulu ke konselor, dia bilang gitu. Karena dari dia sendiri juga jurusannya psikologi. Terus akhirnya aku ngerasa kayak masalah makin parah ketika pandemi. Jadi ketika pandemi kita kan ada lockdown di rumah ya. Jadi bayangin kayak 24 jam aku barengan sama dia, di mana aku harus masak, ngurusin rumah, terus udah gitu ngelayanin dia juga sebagai sebagai istri gitu ya. Dan itu tuh ngebuat masalahnya dan ketidakcocokan kami itu jadi makin meruncing lah ibaratnya gitu. Dan ketika pas pandemi, suamiku waktu itu udah gak kerja lagi. Jadi aku adalah satu-satunya penafkah utama juga dalam keluarga. Kok kayak mirip ya sama ibuku? Kok kayak mirip dinamikanya gitu? Aku ngerasanya, apakah ini kayak dinamika turun-temurun, generasi ke generasi, aku juga gak tahu gitu. Dan di pandemi itu, aku tuh kayak baru ngeh gitu. Kalau misalnya aku selama ini gak pernah diajarin untuk jadi istri yang baik gitu sama ibuku. Atau bahkan dapet contoh lah. Karena ibuku selalu kerja dan bapak itu selalu ngedukung istri. Dan sedangkan kalau misalnya aku sendiri, suamiku waktu itu gak pengen ngedukung karir istri tinggi-tinggi. Karena dia ngerasa bahwa nanti dia bakalan tertinggal ataupun nanti aku bakalan keras kepala dan gak bisa jadi istri yang baik. Jadi ideku buat S2 lagi, ideku buat misalnya kerja di luar negeri, itu tuh dia sama sekali gak setuju. Dan itu yang bikin aku makin merasa sedih lah di dalam pernikahanku. Dan puncaknya adalah ketika bapakku meninggal. Jadi ketika bapakku meninggal, keluarga intiku tuh lagi goyang-goyangnya banget. Dan makin ada bitterness yang muncul makin lama gitu ke ibuku. Kayak, kok bisa sih aku gak tahu banget skill jadi istri tuh aku gak tahu gitu. Gak pernah ada juga yang ngajarin. Dan aku mulai merasa jadi istri yang buruk. Dan juga jadi istri yang emang, yaudah emang takdirku kayak gini aja kali gitu. Nah, karena itu udah meruncing, akhirnya aku ke konseling. Aku konseling ada 3 tipe lagi, saking aku memprioritaskan konseling lah dalam hidup aku. Jadi aku konseling personal, konseling couple, jadi aku berdua sama suamiku. Satu lagi sama konseling grup, jadi aku disatuin sama 2 atau 3 orang yang aku percaya ya, untuk ngomongin hal yang serupa lah, jadi kita punya masalah yang sama. Di situ di konseling makin ketahuan kalau misalnya, ya ternyata aku tuh gak siap gitu loh nikah. Ternyata kalau misalnya kata orang sekarang, oh kalau nikah itu harus check up kesehatan, harus check up finansial. Ternyata gak cuma itu. Ternyata aku harus check up juga parenting aku dulu. Itu cocok gak sama parenting dia.
Kenapa? Karena pastinya aku akan ngemimik atau meniru cara orang tuaku berpasangan juga, dan dia juga kayak gitu. Dan itu yang aku benar-benar gak tahu sama sekali. Dan dari situ muncullah si inner child wound aku tuh mulai keluar. Dan dari situ aku mulai kayak malah makin ngerasa, anjir, nih PR-nya berat banget ya kalau misalnya aku tetap mau stay. Tapi aku tetap mau stay karena aku ngerasa kayak aku akan fight sebisa mungkin dengan si relationship ini. Tapi plot twistnya dari segala usaha aku untuk menjadi istri yang waras, dari aku konseling, journaling, meditasi, dan menghadapi inner child wound aku, suamiku malah di tahun kelima pernikahan kami, dia selingkuh. Kalau dia selingkuh sama orang yang dia cintai, aku mungkin kayak ya udah nggak apa-apa. Kita pisah, dia bisa hidup bahagia sama orang yang dia cintai. Tapi masalahnya, dia selingkuh itu konsepnya jajan sama mbak pijet. Dan dia melakukan itu setelah sehari sebelumnya ketemu sama keluarga besar aku. Jadi aku ngerasa bener-bener kayak gak dihargai gitu loh sebagai istri, kok dia gak bisa sih ngehargain keluarga aku gitu. Kenapa aku tahu dia selingkuh? Karena dia yang ngomong. Jadi dia ngomong ketika habis pijat, sayang maaf, tadi aku hilaf jajan bla 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 segala macam. Dan dia bilang pertama kali adalah, tapi bukan pakai uang kamu kok. Aku kayak bukan masalah uang aku sih. Terus dia bilang, itu aku hilaf aja dan ini baru sekali, kamu mau maafin aku kan? Dan kita bisa lanjutin pernikahan aku lagi. Di situ aku udah kayak bulat banget untuk gak mau. Aku gak mau buat ngelanjutin hidup aku sama orang yang bahkan gak ngerespek aku sama sekali. Dan gak ngerespek sama keluarga aku. Tapi aku bilang sama dia, enggak, aku mau cerai. Tapi aku gak bilang ke ibuku dulu sih, karena aku masih takut. Kenapa aku takut? Karena ibuku baru ditinggal bapak. Ibaratnya ibuku baru jadi janda. Masa anak perempuan pertamanya ini, satu-satunya anaknya yang baru nikah di keluarga, masa mau jadi janda juga? Dan akhirnya aku mengungsi lah kayak sekitar 2 minggu ke rumah adikku, bawa koper gitu gede. Jadi emang udah beres-beres dari rumah. Ibuku dia ngeliat, dia nyamperin aku ke rumah adikku, dia tanya, kenapa kak? Akhirnya aku berani jujur. Karena kata adikku, kak gak apa-apa jujur aja. Terus satu hal yang bikin aku terharu adalah, karena aku takut banget kan ngomong kayak, gila ini kan aib keluarga banget ya gitu. Sedangkan untuk jadi istri yang baik kan kayak harus menutupi aib suaminya, I guess. Dan ketika aku ngomong sama ibu kalau misalnya dia selingkuh dan segala macam, ibuku tuh langsung tegas juga ngomong, kak kok kakak baru bilang sih sekarang? Kalau kakak bilang kalau suami kakak udah enggak nafkahin kakak udah dari bertahun-tahun yang lalu, ibu pasti akan langsung turun tangan, dia bilang. Udah kak, gak apa-apa. Sekarang cerai aja, kita cari pengacara dan kita cepet-cepetin ngeresmiin ini di pengadilan. Dia ngomong kayak gitu. Jadi dari penguatan ibu aku juga akhirnya kayak kaget. Oh ternyata aku didukung sama keluarga aku untuk bisa hidup yang baru gitu. Dan kemarin Desember 2021 aku udah resmi bercerai ketok palu. Tapi kehidupan setelah bercerai itu juga nggak mudah karena aku perlu numbuhin lagi rasa kepercayaan diri aku sebagai perempuan yang mana dari kemarin kan malah aku nggak percaya diri sebagai istri kan.
Jadi ini adalah juga sebuah perjalanan yang panjang juga dari aku. Dan aku jadi kayak lesson learn banget bahwa nikah tuh nggak masalah cepet-cepetan kok. Bukan masalah kayak umur 25 tahun nikah. Terus aku jadi kayak ibarat itu kayak prestasi gitu buatku. Buat apa sih aku nikah umur 25 tahun kalau akhirnya jadi janda di umur 30 gitu. Itu kan malah makin buat aku jadi susah juga gitu. Jadi kalau misalnya aja aku sebelum nikah aku ke konselor dulu, aku konseling, aku terapi dulu, ke terapi berdua segala macam, gak cuma general check up ataupun misalnya kayak finansial, mungkin aku terhindar dari cerita-cerita seperti ini gitu. Jadi aku harap teman-teman yang di sini kalau misalnya pun masih ada keinginan buat cepat-cepat nikah karena keluar dari rumah, semoga dipersiapkan dengan baik dan juga biar bisa lebih mindful lah terhadap keputusannya. Palingan itu dari aku. Kalau misalnya dari teman-teman kayak ada yang punya cerita serupa atau kayak mau curhat, kalian bisa connect ke aku ada Twitter namanya @dinikopi13 atau ke Instagram namanya @nonajupiter. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih.